hasil akhirnya teman-teman ya. Yang belum sarapan silahkan mari bergabung dengan saya di sini. Kita nikmati bersama-sama manggut ikan gabus. Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di sini Edi Rahmat. Pada kesempatan kali ini aku ingin berbagi resep, yaitu cara membuat manggut ikan gabus. Ini adalah bahan-bahan utamanya teman-teman ya. Ikan gabus yang masih segar 500 gram. Mungkin di tempat lain bisa berbeda ya masalah harga, karena di tempat saya masih terjangkau. Ini sangat enak sekali teman, karena sangat suka saya manggut ikan gabus ya, bukan lele, ini ikan gabus ya teman-teman. Ini adalah bahan utama, bahan pokoknya adalah ikan gabus 500 gram atau setengah kilo. Lalu kita ke bumbu adalah lengkuas 1 ruas jari, kemiri, jahe 1 ruas, kunyit 2 lembar daun salam, dan serai 2 potong. Lalu ini adalah bahan tambahannya, cabai hijau ya, kali ini kalau bisa menggunakan cabai hijau, cabai rawit ya, bawang merah, ini adalah bawang putih, sedikit garam, penyedap rasa, dan gula putih. Lalu ditambahkan 1 liter santan kelapa yang sudah tua teman-teman ya, bukan menggunakan kara. Nanti kita akan lanjutkan cara proses pembuatannya ya, karena saya sangat suka manggut ikan gabus ini ya teman. Ini adalah bahan utamanya ikan gabus, dan kita nanti akan lanjutkan ke proses pembuatannya. Oke teman-teman ya, kita akan lanjut menuju proses pembuatannya. Lalu mulailah dengan memanaskan minyak goreng di atas wajan ya teman. Setelah itu goreng ikan gabus tersebut dengan api sedang seperti itu. Kita tunggu sesaat ya, tidak perlu sampai matang sekali, karena nanti kita akan memasaknya lagi setelah setengah matang ya. Itu kita angkat dan kita tiriskan teman-teman, seperti ini teman, kurang lebih seperti ini. Kita tiriskan sesaat. Oke ya kawan, lalu kita akan lanjut lagi ya. Oke kawan, lanjut ya. Ini ikan yang sudah ditiriskan tadi. Kita akan lanjut ke proses bumbunya ya. Jadi semua bumbu akan kita blender semua, terkecuali lengkuas. Kita geprek seperti ini. Lengkuas, daun salam tidak usah dikeprek. Ini adalah serai. Serainya kita geprek juga, nanti kan kita masukkan. Ini adalah bumbu yang sudah kita blender ya. Haluskan semua bumbu dan gunakan blender ya. Kita akan lanjut lagi teman-teman ya. Setelah itu kita kembali lagi ke memanaskan api ya, dengan bara api sedang menggunakan wajan, dan kita tambahkan minyak goreng seperlunya aja, tidak perlu terlalu banyak. Kita akan menggoreng bumbu pada sesi kali ini teman. Oke, seperti itu teman. Kita akan menggoreng bumbu yang sudah di blender tadi. Setelah minyak goreng dirasa sudah cukup panas, kita akan segera memasukkan bumbu. Ini adalah salah satu kuncinya teman-teman ya. Kalau kita menggoreng bumbu seperti ini, bumbu yang sudah di blender, kita harus melakukan pengaduan atau jangan sampai menggumpal teman-teman. Ini adalah salah satu kuncinya ya. Terus aduk, jangan sampai menggumpal. Seperti itu teman, aduk perlahan aja. Digoreng sampai matang teman ya bumbunya. Lakukan pengaduan secara perlahan, bertahap seperti ini. Teman-teman boleh dilakukannya sembari tidak perlu buru-buru, maksudnya lakukan pengaduan secara berkala seperti itu teman, hingga nanti dirasa bumbu sudah cukup matang. Tidak menunggu waktu yang lama teman ya. Bumbu tersebut nanti akan matang dengan cirinya udah berubah warna teman ya. Kalau nanti kita memasukkannya yang lainnya itu bumbu belum matang, akan merubah cita rasa, rasanya akan tetap kurang pas menurut saya ya. Jadi usahakan pada sesi menggorengan bumbu ini harus benar-benar dalam kondisi yang sudah matang teman ya. Lanjutkan kawan dengan menggoreng bumbu dengan perlahan-lahan hingga menunggu bumbu sampai matang teman. Jangan terburu-buru untuk menyampurkan bahan lain teman ya. Itu adalah salah satu kuncinya dalam memasak ya.
ketika bumbu tadi belum matang lalu kita tambahkan, tentu akan berbeda sekali nanti hasilnya teman. Lanjutkan hingga matang atau berubah warna seperti ini teman-teman ya. Udah mulai tercium aroma matangnya bumbu tersebut. Oke teman, aduk perlahan-lahan ya. Terus melakukan pengadukan secara terus-menerus agar tidak terjadi gumpalan, agar bumbu tidak menggumpal atau berkumpul menjadi satu, itu tidak enak teman ya. Oke kawan, kita lanjutkan lagi ya. Ini bumbu sudah matang, lalu kita tuang santan ya. Kita tuangkan santan kelapa tadi yang sudah kita persiapkan. Kita tuangkan sedikit demi sedikit ya teman. Ini kuncinya teman. Lalu kita aduk lagi seperti ini teman-teman. Jangan sekali langsung dituang, maksud saya tuangkan aja secara berkala atau sedikit demi sedikit agar bumbunya menyampur 100% teman ya. Kalau kita menyampur dengan sekaligus itu bumbu bisa terjadi penggumpalan teman-teman ya. Jadi ini tadi maksudnya saya seperti itu. Lakukan penuangan ini secara bertahap teman, hingga seluruhnya nanti kita tuang. Lalu masukkan bumbu teman ya. Bumbu yang digeprek tadi, yaitu lengkuas geprek teman. Lalu serai 2 potong yang sudah kita geprek juga. Lalu masukkan 2 lembar daun salam, dan terakhir bumbu ya, gula putih, penyedap rasa, dan sedikit garam. Nanti teman bisa mengkondisikan untuk bumbu dan penyedap rasanya ya. Karena ini masing-masing seleranya tentu akan berbeda teman. Kalau saya yang sedang-sedang saja teman ya. Seperti ini teman ya. Ini masakan manggut ini biasanya dihidangkan dengan lalapan. Nanti teman-teman boleh mencampurkan dengan lalapan. Terakhirnya kita tuang kembali santan yang kita selebihnya tadi teman ya, jadi satu seperti ini. Kita tuang, lalu kita aduk kembali. Kita aduk seperti ini teman-teman, jangan tergesa-gesa, pelan-pelan aja ya, agar bumbunya tidak menggumpal di tengah atau tidak mencampur ya. Tujuannya adalah bertahap tadi, penuangkannya adalah agar bumbu semuanya bercampur teman-teman. Lalu aduk lagi seperti ini. Seperti ini teman-teman ya. Penampakannya ya, kita hanya menunggu ini mendidih, lalu kita gunakan api agak sedang lagi atau diperbesar apinya. Aduk perlahan-lahan, lakukan pengadukan ini berkala terus agar tidak terjadi penggumpalan teman-teman ya. Ini adalah sesi penting, sesi pokok teman, dimana dalam membuat manggut ini tentu masing-masing mempunyai resep sendiri-sendiri, dan kesempatan kali ini aku berbagi resep tentang pengalamanku sendiri. Mungkin nanti teman-teman yang di sana punya resep tentang pembuatan manggut, silahkan nanti berkomentar di kolom komentar. Dan jangan lupa teman-teman ya, ini adalah ikan gabus tadi yang sudah kita goreng, akan kita masukkan karena bumbu sudah mulai mendidih teman ya. Ketika bumbu sudah mulai mendidih teman-teman, kita persiapkan ikannya tadi ya. Mohon maaf ini suasananya memang seperti ini, agak ramai atau terlalu berisik teman-teman ya. Kita tuangkan ya, kita masukkan satu persatu ikan gabus yang sudah kita goreng tadi. Ikan gabus ukuran sedang ini teman-teman ya, tapi sangat nikmat sekali teman. Oh ya teman-teman, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, like, dan komen agar channel ini terus berkembang. Dan terus dukung channel ini, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan dari kami ketika kami membuat video baru lagi teman-teman ya. Seperti ini teman ya. Kita tunggu sesaat lagi sehingga matang teman ya. Hati-hati dalam pengadukannya karena bisa membuat ikan gabusnya hancur teman ya. Ini sengaja tidak saya potong karena ukuran ikan gabusnya sedang teman ya, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil atau Oke kawan, ini adalah bagian akhirnya. Ketika manggut ikan gabus tadi sudah matang, siapkan wadah sebagai tumpuk wadahnya seperti ini teman-teman. Ini adalah masih panas sekali dan siap untuk dihidangkan untuk bersama keluarga. Kawan boleh saja menambahkan lalapan sebagai bahan tambahannya ya, atau menggunakan nasi tiwul juga lebih pas, nasi dari singkong ya teman-teman. Ini
bagian akhirnya manggut ikan gabus buatan sendiri ya, ala angler tentunya. Jadi teman-teman di sana bagi yang suka dengan menambahkan lalapan, silahkan tambahkan lalapan apapun itu. Jadi silahkan dinikmati teman-teman bersama sanak keluarga dan orang-orang tercinta di sekitar teman-teman semua. Oke lah kawan, sekiranya dari saya cukup sekian. Apabila dari kata-kata saya tidak pas atau tidak mengena atau ingin berbagi pengalaman bersama saya, silahkan nanti kawan-kawan berkomentar di kolom komentar yang saya sediakan. Lebih dan kurangnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. See you.